Halo everybody. Oke, bertemu lagi dengan Miss Meda di pembelajaran matematika di kelas 7 SMP. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama kamu di kelas 7 di semester ganjil ini, yaitu adalah tentang bilangan. Nah, di sini akan kita bagi bilangannya ada dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang bilangan bulat ya. Oke, bilangan bulat. Nah, apa sih itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, nol, dan positif. Nah, oke, yang pertama adalah bilangan bulat negatif. Kenapa dikatakan bilangan bulat negatif? Karena dia terdiri dari, contohnya seperti ini, min 1, min 2, min 3. Ya. Yang kedua adalah bilangan 0. Bilangan 0, ya tentunya contohnya adalah 0. Kenapa dikatakan bilangan 0? Karena dia bilangan yang tidak positif dan tidak negatif. Artinya dia netral, ya. Dia tidak positif dan tidak negatif. Yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Nah, positif. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jadi bilangan bulat itu ada 3 jenis, negatif, 0, dan positif. Ya, oke, paham ya sampai situ? Oke, kemudian kita akan lihat bilangan bulat itu pada garis bilangan. Nah, letaknya akan seperti ini. Ya, kita ambil ini bilangan bulatnya dari negatif 6 sampai positif 6 ya. Boleh sih sampai seterusnya, nanti kamu akan perpanjang saja ke kanan, boleh ke kanan, boleh ke kiri juga ya. Nah, untuk ke kiri adalah bilangan negatif, ke kanan adalah bilangan positif. Nah, karena bilangan bulat ada 3, kita akan bagi pada garis bilangan ini menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama nih, tanda panah merah dari min 1 sampai min 6. Kemudian yang merahnya satu lagi dari 1 sampai 6 ya, jadi positif 1 sampai 6. Nah, yang negatif 1 dan negatif 6 ini adalah bilangan negatif ya. Kemudian yang positif 1 sampai positif 6 adalah bilangan positif. Kemudian yang di tengah adalah bilangan 0. Oke ya, bisa dilihat ya letak dari garis bilangan. Kemudian kita masuk ke tantangan 1. Oke, ready? Nah, tantangan 1 ya. Miss harap kamu akan menjawab pertanyaan dari tantangan 1 ini di kolom chat kita ya. Di kolom chat kita boleh tulis nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian silakan jawab pertanyaan dari tantangan 1 di kolom chat. 5 orang pertama yang menjawab benar dan yang tercepat akan mendapat plus point dari Miss. Oke? Ya, ready ya? Oke, pertanyaannya, isilah dengan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Nah, 1, min 15 dan 7. Yang kedua, min 8 dan min 14. Yang ketiga adalah 20 dan min 20. Nah, silahkan kamu isi dengan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Oke, yuk silahkan isi di kolom chat. Yuk, 5 orang tercepat dan yang menjawab benar akan mendapat plus point. Nah, oke, sambil jalan materi kita ya, kita akan next dan sambil kamu isi di kolom chatnya. Oke. Nah, kita akan masuk ke operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah perkalian, yang ketiga adalah pembagian, yang keempat pengurangan, yang kelima adalah pepangkatan. Nah, jadi yang kelima operasi hitung ini akan kita pelajari di bilangan bulat ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Jadi kita akan belajar step by step sehingga kamu lebih paham. Oke? Yang pertama kita dulu ke penjumlahan. Sifat-sifat operasi hitung penjumlahan. Yang pertama, nih banyak sifat-sifatnya ya. Yang pertama adalah tertutup. Nah, seperti apakah tertutup itu?
Nah, like this. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A plus B juga adalah bilangan bulat. Nah, pembuktiannya dengan seperti ini. Kita ambil A itu angka 1, B itu angka 2. Nah, sehingga 1 dan 2 itu kan bilangan bulat, maka 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi berlaku sifat tertutup di penjumlahan. Jika A dan B bilangan bulat, maka A plus B juga bilangan bulat. Oke, ya. Oke. Yang kedua adalah komutatif. Ya, komutatif seperti apa itu? A plus B sama dengan B plus A. Hanya pemindahan posisinya ya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Jadi sama-sama mendapatkan hasil 3 ya. Nah, itu artinya komutatif. Kemudian sifat yang ketiga adalah asosiatif. Di mana asosiatif ini adalah pengelompokan ya. A plus B itu dalam kurung ditambah dengan C sama dengan A plus, nah B tambah C. Nah, di sini pengelompokannya B plus C yang dalam kurung. Nah, jadi hanya pengelompokan saja dan tetap sama hasilnya. Misalnya hanya 1, B-nya 2, C-nya 3. Berarti 1 tambah 2, 3 ditambah dengan 3, 6. Nah, sama saja dengan 1 tambah 2 plus 3, 5. Jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah, jadi berlaku di penjumlahan itu sifat asosiatif ya. Oke, yang keempat adalah elemen identitas. Nah, A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Misalnya A-nya 1, 1 tambah 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi tetap intinya bilangan itu sendiri ya ketika ditambah dengan 0. Oke, yang kelima, inverse atau lawan. Nah, A plus min A sama dengan 0. Di mana min A itu adalah inverse atau lawan dari A. Misalnya kita ambil A-nya 1. 1 tambah negatif A sama dengan 0. Jadi ketika bilangan itu ditambahkan dengan lawannya tetap 0 hasilnya ya. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita akan ke sifat operasi hitung pengurangan ya. Untuk pengurangan. Nah, sifat-sifatnya hampir sama dengan penjumlahan, hanya saja ada yang berbeda. Nah, kita perhatikan. Yang pertama adalah sifatnya tertutup ya, sama dengan penjumlahan. Di mana jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A kurang B juga adalah bilangan bulat. Misalnya, kita ambil A-nya 3, B-nya 2. Ya, 3 kurang 2 sama dengan 1. 1 itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi berlaku sifat tertutup. Oke, yang kedua, nah, tadi di penjumlahan komutatif. Nah, ketika di pengurangan tidak komutatif. Why? Ya, kenapa? A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Jadi kalau misalnya 3 kurang 2 tidak sama dengan 2 kurang 3. Karena 2 kurang 3 akan menghasilkan negatif. Sedangkan 3 kurang 2 hasilnya positif ya. Seperti itu pembuktiannya. Oke, yang ketiga tidak asosiatif. Nah, tadi di penjumlahan asosiatif, sedangkan di pengurangan tidak asosiatif. Nah, di mana A kurang B itu dalam kurungnya dikurang C tidak sama dengan A kurang buka kurung B kurang C ya. Jadi B kurang C-nya diduluankan, baru nanti A dikurang hasil dari B kurang C-nya itu. Dan nanti kamu buktikan sendiri, boleh diambil angka berapa aja untuk A, B, dan C-nya. Nah, kita akan masuk ke contoh ya. Contoh misalnya 5 tambah 7 sama dengan 12. Kenapa bisa dapat 12? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita akan praktikkan di garis bilangan. Nah, kalau dia positif artinya kita maju ya. Kita maju, melangkah maju gitu ya. Tapi kalau negatif berarti kebalikannya, mundur gitu ya. Nah, kalau positif naik berarti negatif turun. Nah, seperti itu ya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari untuk bilangan ini. Nah, misalnya ini kita ambil ya, 5 tambah 7 sama dengan 12. Ini gimana caranya bisa 12? Nah, ini udah bisa lah ya. Di SD juga udah belajar tentang penjumlahan ya. Nah, kita mulai dari titik 0. 0, karena 5 adalah positif, berarti kita melangkah sebanyak 5 ya. Kita melangkah 5. Oke, nih kita sudah ada di posisi 5. Kemudian plus 7. Plus 7, berarti kita maju
lagi. Oke, kita maju lagi sebanyak 7 langkah. Iya, kita sekarang ada di posisi ke-12. Ya, bisa ya. Nah, contoh yang kedua. Ini pengurangan. 13 kurang 8. Ya, ini sama dengan 13 ditambah negatif 8. Nah, sama aja. Ya, sama dengan 5. Dari mana ceritanya? Nah, kita lihat dulu angka 13. 13 itu adalah positif. Kita akan melangkah maju ke posisi 13. Oke, nah sudah sampai di 13, kita disuruh mundur dong, karena negatif 8. Kita disuruh mundur ke 8 langkah nih. 8 langkah kita mundur ya. Oke, nah sekarang kita ada di posisi 5. Nah, seperti itu ya aplikasinya. Paham ya sampai sini? Oke. Kemudian kita akan contoh ke-3 ya. Contoh ketiga. Min 7 tambah 13 sama dengan 6. Ya. Nah, di sini angka pertama itu adalah negatif 7. Artinya, dari posisi 0 kita mundur 7 langkah. Oke, kita mundur. Ya, mundur. Kemudian tambah 13. Tambah, berarti kita maju sebanyak 13 langkah. Yuk kita maju lagi. Nah, sekarang kita ada di posisi ke-6. Nah, seperti itu aplikasinya biar kamu lebih paham jika ditempatkan dalam garis bilangan. Nah, contoh keempat. Nah, ini sekarang negatif lagi nih, pengurangan ya. Negatif 5 dikurang 4. Nah, sama dengan negatif 5 tambah negatif 4. Nah, biar kamu jangan pusing gitu ya. Kenapa min 5, min 4 gitu. Nah, itu sama dengan min 5 ditambah dengan min 4. Nah, sekarang kita di posisi 0, kita akan mundur sebanyak 5 langkah karena dia minta negatif 5. Oke, kita mundur di negatif 5. Oke, kemudian kita udah sampai di negatif 5, kita disuruh mundur lagi di 4 langkah ya. Kita mundur 4 langkah. Oke, kita sekarang ada di posisi negatif 9. Nah, seperti itu ya. Oke, next contoh yang lain nih, biar lebih paham. Ini 7 kurang negatif 5. Nah, negatif ketemu negatif itu akan menghasilkan positif ya. Kita ada di posisi 0, kita akan maju sebanyak 7 langkah. Oke, kita sekarang udah di posisi ke-7. Kemudian kita disuruh maju lagi sebanyak 5 langkah. Sehingga kita ada di posisi ke-12 ya. Oke, contoh ke-6 ya. Negatif 5 kurang negatif 4. Nah, ini sama. Negatif ketemu negatif akhirnya positif. Nah, tapi bilangan angka pertamanya itu adalah negatif 5. Nah, kita ada di posisi 0 ya. Kemudian kita akan mundur sebanyak negatif 5. Yuk mundur. Oke. Nah, sudah mundur di negatif 5. Kita disuruh maju nih. Kita disuruh maju sebanyak 4 langkah. Yuk kita maju lagi. Oke, sekarang kita ada di posisi negatif 1. Nah, oke, sudah paham untuk penggunaan bilangan di garis bilangan ya. Nah, nanti untuk contohnya harus lebih paham ya. Oke, kita akan masuk ke tantangan kedua ya. Nah, di tantangan kedua ini boleh kamu juga langsung di kolom komentar kita ya, langsung di chat untuk jawabannya. 5 orang tercepat dan yang paling benar akan mendapat plus poin ya di pembelajaran matematika. Oke, are you ready? Oke, ready ya. Nah, pertanyaannya adalah seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Oke ya, dicermatin kalimatnya, kemudian dipikirkan jawabannya, langsung ketik di kolom komentar kita. Oke, iya ditunggu ya. Nah, sampai sini pertemuan kita hari ini. Nah, semoga bilangannya bisa kamu pahami khusus untuk bilangan bulat dulu. Nah, ini harap kamu bisa lebih mengerti dan untuk kuis-kuisnya
tolong di-chat di kolom komentar ya, dengan segera, secepat-cepatnya, sehingga kamu bisa menjadi pemenangnya untuk kuis kali ini ya. Oke, thank you all ya untuk hari ini, and see you next meeting ya. Oke, see you, bye bye.